Selamat siang semuanya. Pertama, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Gualberto Lironte Fandi, NIM 18062000013. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama, apa itu sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan untuk memproses data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer atau pihak lain yang berkepentingan untuk membuat keputusan berbisnis. Sistem informasi akuntansi yang baik harus memiliki kriteria seperti di bawah ini. Yang pertama, keamanan. Yang kedua, kerahasiaan. Yang ketiga, privasi, integritas pemrosesan. Yang keempat, ketersediaan. Berikut ini adalah penjelasan tentang pengertian sistem informasi akuntansi atau SIA, manfaat serta fungsinya bagi perusahaan, serta beberapa contoh penerapannya. Sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Sistem ini dianggap sebagai komponen penting dari kantor keuangan di seluruh dunia, di mana sebagian besar berbasis perangkat lunak dan dapat diterapkan sebagian dari solusi teknologi informasi dari sebuah perusahaan. Sistem informasi akuntansi atau SIA diperlukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan secara akurat dan benar untuk semua pihak yang membutuhkan. Proses tersebut berkaitan dengan teknologi informasi untuk memajukan usaha bisnis. Sistem informasi akuntansi atau SIA akan memudahkan perusahaan melakukan sebagian besar kegiatan perusahaan dengan memberikan informasi yang tepat dan akurat. Biaya produksi dapat ditekan dan menjadi lebih efektif dan efisien. Fungsi sistem informasi akuntansi sebagai berikut. Ini adalah beberapa fungsi sistem informasi. Yang pertama, mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas berbisnis. Yang ketiga, membuat dan mencatat transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan di dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Yang keempat, mengubah kesimpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kelima, sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Yang berikut komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama, orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi. Yang kedua, prosedur-prosedur yang baik, manual maupun otomatis yang dilibatkan dalam
mengumpulkan, memproses, dan penyimpanan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi. Yang ketiga, data tentang proses-proses bisnis organisasi. Yang keempat, software yang dipakai untuk memproses data organisasi. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi seperti komputer, peralatan untuk komunikasi jaringan, dan peralatan pendukung lainnya. Setiap komponen dari sistem informasi akuntansi di atas merupakan sebuah sistem. Setiap komponennya membantu komponen lain sehingga menjadi sistem informasi akuntansi yang berjalan lancar. Dasar proses dan transaksi bisnis dalam sistem informasi akuntansi atau SIA. Untuk memahami bagaimana cara kerja dan manfaat sistem informasi akuntansi, Anda harus mengerti terlebih dahulu dari dasar akuntansi atau transaksi bisnis dan proses atau siklus bisnis. Anda harus paham bagaimana transaksi bisnis, proses bisnis terintegrasi sehingga menghasilkan laporan keuangan. Transaksi bisnis sebagai dalam beberapa tipe proses atau siklus bisnis, yaitu yang pertama, kontrol pendapatan. Segala transaksi bisnis yang terjadi dalam proses ini terdiri dari penjualan harian, retur penjualan, dan transaksi lainnya yang berkaitan dengan masuknya arus kas. Yang kedua, kontrol pengeluaran. Segala transaksi bisnis yang terjadi dalam proses ini terdiri dari pembelian, retur pembelian, biaya-biaya, dan transaksi lainnya yang berkaitan dengan keluarnya arus kas. Pembayaran gaji dan pembelian aset tetap juga masuk dalam kategori proses ini. Yang ketiga, kontrol konversi terdiri dari biaya-biaya dan terkait transaksi pembelian bahan baku dan bahan dalam proses. Yang keempat, kontrol administratif terdiri dari segala transaksi yang berkaitan dengan ekuitas, investasi, obligasi, dan sejenisnya. Dari kesemua proses bisnis tersebut akan bermuara di sistem proses dan kontrol buku besar. Dari buku besar akan menghasilkan laporan keuangan internal dan eksternal. Contoh laporan keuangan internal adalah laporan umur piutang, status persediaan di gudang. Sedangkan laporan keuangan eksternal beberapa laporan neraca, laba rugi, dan arus kas. Pengertian sistem informasi akuntansi. Informasi akuntansi dan keuangan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, khususnya untuk manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Selain pihak manajemen informasi, keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak perusahaan seperti calon investor, kreditur, kantor pajak, dan masyarakat umum untuk menyajikan informasi keuangan yang baik. Informasi akurat yang tepat, maka diperlukan sistem yang mampu mengelola data akuntansi menjadi sebuah laporan keuangan. Dasar dari sistem informasi akuntansi berasal dari rangkaian sistem yang terintegrasi dan software dan akuntansi sehingga membentuk rangkaian dalam suatu program atau software untuk lebih jelas dan detail. Mari kita perhatikan uraian pengertiannya di bawah ini. Pengertian sistem yang pertama, sistem adalah suatu kerangka dan prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh dan sistematik. Yang kedua, sebuah cerita yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi yang direkomendasikan untuk mencapai satu atau lebih tujuan bersama. Yang ketiga, sekelompok elemen-elemen yang berintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai sebuah tujuan. Elemen-elemen, tidak semua sistem memiliki kombinasi elemen yang sama, tapi semua elemen dasar adalah input, informasi, output, maksimalisme, kontrol, dan tujuan. Jadi sistem yang pertama, sistem lingkaran terbuka, dan sistem mempunyai sistem maksimum kontrol
dan tujuan pengendalian informasi keuangan dari ruang lingkup siklus akuntansi. Yang kedua, sistem lingkaran tertutup dan sistem serta oleh adanya elemen, mekanisme, kontrol dan tujuan. Sifat sistem yang pertama, sistem terbuka adalah sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya. Yang kedua, sistem tertutup adalah sistem yang sama sekali tidak berhubungan dengan lingkungannya. Sistem yang terdiri dari sistem berbagai subsistem. Contoh, sistem komputer yang terdiri dari subsistem perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem perangkat keras hardware terdiri dari alat masuknya arus pemroses, alat keluaran dan simpanan luar. Oke, baik, itu saja yang perlu saya jelaskan tentang materi sistem informasi akuntansi. Sekian dan terima kasih.